Mengapa saya katakan bahwa geng penuduh ijazah palsu ini on the way atau OTW menjadi tersangka di minggu ini? Simak sampai selesai dan kalian tim setuju atau tim nggak setuju. Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hal remeh seperti ini, menurut kalian, apakah pantas sampai sejauh ini? Apakah penting untuk mengetahui asli atau palsunya ijazah mantan presiden? Ya sebenarnya nggak mantan ya, karena presiden ke-7 tapi yang sekarang ini presiden ke-8 yang memerintah. Harus dibuktikan. Dan apakah kita nggak percaya dengan apa yang KPU sudah cek, PDIP masa bisa kecolongan, dan juga ya saya pikir DPR yang akhirnya mengangkat Pak Jokowi selama 2 periode. Mari kita bahas dan tulis komentar kalian di bawah sini. Tentang ijazah palsu Pak Jokowi ya, masih panjang nampaknya mencoba membuktikan, termasuk ada Pak Roy Suryo yang beberapa hari lalu habis liputan sama salah satu media ke pasar Pramuka pojok kata dia. Bukan yang jualan obat-obatan, bukan. Banyak yang print-printan, yang tukang untuk print banner dan lain-lain lah katanya. Nah juga sampai ada katanya dokter Rismon. Ya pokoknya Bang Rismon ini juga melaporkan Pak Jokowi lagi di Polda DIY ya di Jogja. Terus ya beserta dengan isu-isu lainnya lah. Nah menurut Mas Denny Darko, ini akan sampai sejauh mana lagi mereka ini membuat keributan? Saya pikir ada sebuah pembahasan yang bagus. Ini itu di channelnya Bang Sulvan Lindan ya kalau nggak salah ya. Atau apa yang intinya adalah bagaimana apa yang terjadi ini tuh adalah sebuah upaya untuk mendekatkan narasinya ini lebih kepada ijazah ini palsu atau ya yang selama ini Barreskrim juga akhirnya akan menutup semua keraguan itu tadi. Polisi juga sudah mengatakan ini asli dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang absurd karena para peneriak atau orang-orang yang mengatakan bahwa ijazah ini 99,9% ini palsu. Satu, itu mereka sudah yakin tahu kalau mereka ini kan kalah. Kedua, mereka tahu kalau mereka ini melakukan sesuatu yang juga absurd karena yang mereka olah di sini itu bukan ijazah aslinya, tapi foto ijazah yang diupload oleh Dani Sandi atau siapa seperti itu. Kader PSI. Ya kader PSI. Yang artinya, ya Roy Suryo di sini mengatakan kalau ternyata ini sampai keliru, si kader PSI nanti akan masuk penjara. Ya kalau masuk penjara, ya masuk penjara. Tapi kan artinya kan tetap akan aneh karena, mohon maaf ya, ini sama seperti kalau misalkan ada sebuah foto seorang wanita mengenakan pakaian yang seksi dan mohon maaf, bagian dadanya ini tampak menyembul seperti itu. Terus kemudian ada yang bilang, ini kayaknya, maaf ya, payudaranya dioperasi. Lah terus si wanita itu bilang, enggak kok, ini asli. Terus kemudian yang menuduh bilang, kalau emang asli, coba tunjukin. Kan jadinya aneh gitu. Orang akan berhak untuk mengatakan sesuatu palsu dan meminta untuk membuktikan, padahal si pendalil itu yang harusnya membuktikan. Nah, inilah yang terus kemudian menjadi ketiga cacat logika yang mereka juga tahu. Jadi sebenarnya saya menduga tujuan mereka ini bukan untuk membuktikan asli atau palsu, tapi memang untuk mempertanyakan kredibilitas dari seorang Joko Widodo. Dan mengumpulkan orang-orang yang tidak suka ini ke dalam satu kolam yang akan percaya bahwa Jokowi ini memiliki ijazah yang palsu. Jadi ijazah palsu itu kayak jadi sebuah password pendaftaran. Kalau kamu meyakini ijazah Pak Jokowi ini palsu, bergabunglah karena kamu adalah bagian dari kita. Jadi dari awal sepertinya saya menduga tujuannya bukan untuk membuktikan, tapi tujuannya adalah untuk mengkonsolidasi orang-orang dan sebuah upaya untuk merawat kebencian. Tapi kalau kita berangkat juga dari statement Pak Jokowi, rentetan termasuk pemakzulan dan juga berita ijazah palsu yang dikobarkan terus-menerus ini oleh 3 orang ini. Lantas 5. Harusnya ada Egy Sujana dan satu lagi itu Rizal Fadila kalau nggak salah. Ya kalau saya nggak keliru ya. Berarti apakah ini berarti ada benar adanya agenda politik yang dimaksud? Oh ya jelas, ini saja sudah agenda politik dan ya saya ingin katakan ya nggak apa-apa, ini manuver politik untuk mengcounter sebuah manuver politik yang lainnya. Nah, it's okay. Cuman ya kasihannya adalah masyarakat yang masih menganggap ini adalah
perjuangan antara benar dan salah, mendirikan kebaikan dan melawan kebatilan. Nah itu kalau menurut saya absurd aja. Berarti kalau misalkan kita bilang juga sampai saat ini pun Roy Suryo ini, Mas Roy Suryo ini masih yakin bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini 99,99% palsu. Akankah beliau ini bertiga sisanya yang masih keluar-keluar? Karena kan Mas Egy Sujana kayaknya udah itu dia. Dia sudah mengetahui bahwa ini akan berakhir buruk, maka dia udah bail out duluan seperti itu. Udah bail out duluan, dan satunya lagi kayaknya juga. Coba maksudnya kalau kita bilang, apakah pada akhirnya orang-orang yang berkoar-koar ini juga akan terjerat kasus hukum juga? Karena kita nggak tahu ini sejauh ini laporan Pak Jokowi terhadap mereka bertiga juga prosesnya sampai sejauh mana gitu. Saya pikir sih pasti akan terjerat ya, karena ini jadi kembali lagi seperti saat dahulu ada FPI dan orang-orang yang memang tidak menyukai FPI atau Hizbut Tahrir dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh katakan di sini, sebenarnya perbedaan suka atau tidak suka itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah di sini adalah masuk ke ranah private dan melakukan penuduhan, tapi tidak dengan cara yang ya seharusnya. Yang mana seharusnya jika ternyata ada penuduhan, ini harus ada objek yang sifatnya itu yang diributkan analog dan digital ya. Objek memang nyata, yang terus kemudian kalau kita bilang diselidiki dan bisa ditunjukkan bahwa ini itu palsu. Nah, ini menunjukkan kepalsuannya itu sudah berdasarkan hanya foto, dan terus kemudian kepalsuannya dicoba dibuktikan dengan mereka datang ke UGM, meminta skripsi Pak Jokowi, dan buku skripsinya itu yang diperiksa. Yang mana sudah dikatakan oleh pihak UGM bahwa skripsi di tahun tersebut itu memiliki diskrepansi atau perbedaan standar, karena ada banyak hal yang seperti misalkan saat itu belum profesor, belum dikukuhkan sehingga tidak diberikan gelar ya profesor di situ dan sebagainya. Nah, pihak penyerang ini berusaha untuk menyerang dari berbagai arah, tapi tidak pada substansinya di pokok ijazah itu tadi. Karena ijazahnya memang nggak pernah ditunjukkan. Cuman dengan keabsurdan ini dan juga mereka terus-terusan menyerang, tapi mereka sendiri harusnya juga paham mereka ini akan justru akan dijebloskan demi adanya agenda politik yang mungkin sedang mereka gaungi. Makanya mereka sekarang itu berteriak-teriak menantang seakan-akan Kapolri, bahkan mengatakan saya tidak percaya semua proses ini sebelum Kapolrinya diganti. Itu kan kayak nantangin polisi kan. Tapi mungkin saja memang reverse psychology ini yang ingin diterapkan. Mereka berpikir dengan melakukan hal seperti itu, artinya apa? Artinya ya, kalau nanti mereka sampai ditangkap, ini bukan karena mereka salah, tapi karena melakukan sebuah kriminalisasi. Sama seperti saat kita mau berlomba, terus kita akan bilang, kalau nanti sampai saya kalah, artinya juri atau hakimnya ini tidak fair. Nah kalau gitu dari awal kenapa ikut perlombaan? Cuman keabsurdan itu pun nggak berhenti sampai di situ, karena kemarin pun pas Mas Roy Suryo berkunjung ke Pasar Pramuka itu, beliau pun nggak menunjukkan bukti yang begitu konkret. Nah itu makanya kecurigaan dan dugaan dari saya itu adalah mereka ini hanya merawat kebencian atas orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi, dikumpulkan dan diberikan dimasukkan idea bahwa ijazahnya ini palsu. Padahal bagaimana kita bisa menilai satu hal palsu atau tidak sebelum kita melihat bendanya. Dan lebih daripada itu, jika ternyata kita menginginkan sesuatu yang harusnya menjadi sebuah fakta pendukung atau pembanding, maka kita bisa katakan bahwa UGM saja sudah bilang kalau Pak Jokowi ini lulus dari sana dan ada wisudanya. Lalu mengapa orang-orang ini lebih dipercaya daripada UGM? Ini karena banyak berita simpang siur juga, termasuk perkataannya Mas Bentor ya? Bentor kan? Iya, motor. Becak motor. Kayak perkataan. Tapi kan sudah dianulir juga. Dia mengatakan tidak, atau Pak Iman yang mengatakan tidak? Pak Iman yang mengatakan tidak. Iya, karena kan yang diisukan membantu untuk, maksudnya yang berbisnis di sana kan Pak Iman. Betul. Ya kan, berbisnis di Pasar Pramuka Pojok, dia nggak masalah. Apa gitu. Nggak masalah. Bentor ini mau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu melakukan pemalsuan atau apapun, tapi hadirkan bukti. Nah selama ini bukti itu tidak terhadirkan. Sehingga kalau boleh kita lihat, saat ini itu kalau boleh dibilang, nah ini salah satu wawancara itu, mengatakan bahwa ini posisinya udah 4-0 antara pihak penyerang dan pihak Pak Jokowi. Dan yang lebih meyakinkan lagi adalah proses kepolisian dari penyelidikan. Ini masuk ke tahap penyidikan.
Yang mana kalau penyelidikan itu bisa dilakukan tanpa kita meminta izin. Tapi kalau penyidikan, otomatis orang-orang yang terlibat di sini, ini tidak harus memberikan izin, tapi berhak untuk diperiksa. Maka saya akan katakan bahwa tahap berikutnya adalah mentersangkakan. Karena memang itu yang harus dilakukan. Dan alat buktinya pun, saya pikir untuk mentersangkakan, ini sudah lebih daripada 2. Seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata. Cuma antara 3 orang ini juga kalau misalkan pun mereka, ini ada agenda politik di balik ini, berarti kemungkinan ada penyokong dananya juga atau mungkin Ya pasti seperti ada, apa? pasti ada, tapi ini akan sulit. Tapi apapun itu disahkan. Maksudnya ini sesuatu yang wajar dalam permanuveran politik di Indonesia. Ada orang-orang yang pasti tidak setuju, dan orang-orang yang tidak setuju ini memodali. Dan kalau menurut saya sah-sah aja. Ya nggak sah kalau ketahuan. Selain 3 orang ini mungkin ada nama-nama yang juga ditersangkakan barengan mereka gitu. Karena kan kita tahu yang menyebutkan ini bertambah terus. Tapi untuk kita ketahui bahwa ini bukan dari pihak Pak Jokowi. Tapi orang-orang yang merasa ada di belakang Pak Jokowi ini tadi, yang merasa bahwa Pak Jokowi ini pun diperlakukan, yaitu tadi, anggapannya kan atau pelaporannya kan, satu adalah pencemaran nama baik, kedua itu menyebarkan berita bohong. Nah ini hal-hal yang coba untuk disasarkan kepada orang-orang yang melakukan penuduhan ini. Kemungkinan ditersangkakannya ini berarti akan sedekat mungkin atau mungkin akan memakan waktu berapa lama? Saya pikir di minggu ini akan ditersangkakan. Apakah akan meleset? Semelesetnya sepertinya minggu depan. Akankah ditahan? Nah, ada di konten saya yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah apa yang saya katakan ini tendensius? Atau masuk akal? Atau sesuai dengan nalar kalian? Tapi akankah mereka yang saat ini mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% ini palsu akan mendekam di tahanan? Terima kasih untuk kalian tetap menonton hingga akhir konten ini. Saksikan konten saya yang lain dan silahkan subscribe jika kalian menyukai pembahasan yang seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.